Bab 266, Asal-usul pemicunya. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar tanggapan Vivian, para ahli keluarga Hayes mengerutkan kening ketika salah satu dari mereka terus melanjutkan masalah tersebut. Apakah kamu tidak tahu asal-muasal orang yang membunuh Kevin ini? Dua lelaki tua lainnya juga memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Bahkan jika seseorang mencoba bersembunyi, akan selalu ada sesuatu yang tertinggal, meskipun itu adalah sesuatu yang kecil, hampir tidak berarti. Oleh karena itu, para tetua keluarga Hayes ini tidak percaya bahwa Vivian tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian tuan muda keluarga Chambers. Untuk menyerang basis keluarga bangsawan, kekuatan di belakang orang itu harus sangat signifikan. Ketiganya memikirkannya, dan jika memang demikian, tidak banyak organisasi yang mampu melakukan hal tersebut dan tetap bersembunyi. Oleh karena itu, para lelaki tua ini mengira mereka dapat mengidentifikasi kekuatan ini dengan lebih banyak informasi yang dapat diberikan Vivian kepada mereka. Di sisi lain, orang lain di sana, yang telah menyelamatkan Vivian beberapa saat yang lalu, Garrick, juga tertarik dengan masalah tersebut. Putrinya sangat membutuhkan sumber daya seperti mata air kehidupan untuk bertahan hidup, jadi jika dia tahu kekuatan apa yang diperoleh item ini, dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Sebelumnya, ia baru mengetahui barang tersebut setelah kabar pembeliannya oleh Kevin bocor. Dan karena Chambers telah membeli barang ini, hampir mustahil baginya untuk mendapatkannya. Chambers, meskipun bukan bagian dari keluarga bangsawan elit kerajaan Cromwell, memiliki banyak kontak di seluruh bagian utara benua tengah. Omong-omong, kontak yang berbahaya. Karena itu, tidak banyak yang mau menantang mereka, termasuk keluarga bangsawan kecil ayah Grace dan bahkan keluarga Hayes. Tetapi jika barang itu berada di tangan organisasi lain, meskipun peluang kesepakatannya kecil, Garrick bersedia mencobanya. Pokoknya, melihat reaksi keempat lelaki tua di depannya, Vivian hanya bisa menghela nafas ketika akhirnya berbicara lagi. Apakah kamu ingat pemuda yang menjadi finalis turnamen spiritual dan juga mengalahkan saudaraku? Ya, ketiga tetua keluarga Hayes merespons sekaligus, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Dan yang terkuat di antara mereka kemudian menghentikan Vivian untuk terus berbicara, menanyakan hal yang sudah jelas. Jangan bilang kalau orang itu menyerang tempat itu. Vivian menggelengkan kepalanya secara horizontal lalu melanjutkan. Tidak, aku bilang aku tidak tahu orang yang bertanggung jawab atas kematian Kevin. Tapi intinya, orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di markas Chambers itu menggunakan teknik yang mirip dengan Minos itu. Oh, mungkin mereka anggota organisasi yang sama, kata sesepuh lainnya dengan penuh minat, masih memperhatikan Vivian dengan cermat. Aku juga berpikiran sama, dia setuju, tidak ada penjelasan lain untuknya. Bahkan jika Minos tidak pergi ke Flaming Empire, mengingat budidayanya, mustahil baginya untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Jadi, dia bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan yang tidak masuk akal ini. Akhirnya, Garrick menanyakan pertanyaannya. Apakah ada hal lain yang menarik perhatianmu? Ya, ada makhluk spiritual dari kultivasi tahap ke-6 yang mengikutinya. Dia mengatakan ini dengan cepat, sangat mengejutkan keempat lelaki tua ini. Hal seperti itu tidak sering terjadi di utara benua tengah. Keluarga Hayes sendiri tidak memiliki makhluk spiritual pada level ini. Tapi bisakah kekuatan di belakang orang itu mengirimkan makhluk seperti itu? Sulit dipercaya. Apakah ini benar? Apa tingkat budidaya binatang ini? Level 50, tapi dia sudah setengah jalan menuju level berikutnya. Mendengar ini, mereka bertiga berdiri di sana sejenak sambil mempertimbangkan kemungkinan. Tidak mungkin binatang seperti itu bisa tumbuh dari level 49 menjadi lebih dari setengah level 50 dalam waktu singkat. Dia pasti tidak mencapai level itu selama perjalanan dengan pengawalan. Hal ini bukanlah hal yang aneh seperti yang terjadi pada Leroy dan Jeff. Oleh karena itu, Raja Spiritual kadang-kadang terlihat bekerja sebagai pengawal para bangsawan muda karena individu-individu ini telah mencapai tahap ke-6 dari budidaya selama pelayanan mereka. Jadi, meskipun mereka sudah menjadi spesialis di bagian benua ini, individu dengan kondisi seperti Jeff tidak bisa begitu saja meninggalkan tugas mereka. Mereka harus terus menjadi pengawal sampai dia dan bosnya kembali ke markas keluarga di belakang mereka. Hanya dengan begitu status bawahannya akan meningkat, dan dia akan berhenti melakukan layanan semacam ini. Akibatnya,
Keempat lelaki tua ini memperhitungkan kemungkinan ini. Orang tua level 55 kemudian melihat ke langit sejenak dan berkata dengan suara rendah. Orang yang kamu temui pasti kritis dalam organisasi ini. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi, cobalah untuk lebih dekat dengan orang itu. Keluarga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Benar, Vivian kecil, ketika kita menemukan kekuatan seperti ini, kita harus mengambil setiap kesempatan yang kita miliki untuk menjalin hubungan, bahkan jika itu hanya bisnis. Setelah itu, Vivian dan kelompok raja spiritual itu berbicara beberapa saat lagi, momen tentang bagaimana berperilaku dengan organisasi yang tidak dikenal. Mereka juga membahas beberapa detail dangkal pertarungan Minos, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang insiden ini. Namun, ada banyak pertanyaan tapi sedikit jawaban tentang invasi pangkalan itu, yang mengakibatkan kematian Kevin. Setelah itu, Vivian meminta Garik tua untuk membawanya menemui Grace, yang telah memotivasinya untuk menjalani semua yang terjadi beberapa minggu terakhir ini. Pertama, aku akan menyelamatkan nyawa Grace. Lalu aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti aku akan membalas kematianmu, Samuel. Vivian bersumpah dalam benaknya saat dia berjalan menjauh dari tempat dia berada sebelumnya, melihat ke kawah tempat pengorbanan pengawalnya terbentuk. Saat Roy melarikan diri dari wilayah tempat dia menyerang sebelumnya, di markas yang diserang Minos, bala bantuan yang dikirim oleh markas besar keluarga Chambers telah tiba di lokasi ini. Namun tidak hanya itu, dua raja spiritual lainnya yang telah tiba di tempat ini bersama Roy juga telah kembali. Meski mereka sepakat untuk kembali setelah 7 hari, Chess dan Chad belum beruntung dalam pencarian mereka masing-masing, jadi mereka kembali lebih awal. Bagaimanapun, saat ini, di kamar lama Jamie, ada 5 orang yang sedang mengobrol. Dari orang-orang ini, 3 orang sedang duduk di sofa besar, sementara 2 orang lainnya berdiri di depan orang-orang tersebut. Dari 5 orang tersebut, 4 adalah laki-laki, dan 1 perempuan. Semua orang berada di budidaya tahap ke-6, dengan yang terlemah berada di level 52 dan yang terkuat di level 54. Akhirnya, pada saat itu, Chad, pemimpin tim yang dikirim ke tempat ini sebelumnya, menghela nafas berat mendengar berita kematian Kevin. Sayang sekali, jadi, tuan muda itu benar-benar mati. Pantas saja kami tidak dapat menemukan jejaknya. Yang lain bahkan meninggalkan bekas, tapi tidak dengan Kevin muda. Pria banci, Chess, langsung berkomentar. Dan setelah mengatakan itu, wanita yang duduk di tengah-tengah 2 pria lainnya memandang mereka dengan ragu sejenak. Lalu, dia bertanya, "Di mana Roy?" Chad kemudian merespons, dengan cepat. "Awalnya, kami berencana bertemu di sini dalam 7 hari, tapi seperti yang kami katakan di laporan kami, Chess dan aku tidak beruntung. Jadi, mungkin pria berotot itu mendapatkan sesuatu." "Oh, baiklah, ini bagus. Tapi untuk saat ini, mari kita perluas pencariannya." Akhirnya, mereka melanjutkan pembicaraan tentang bagaimana menyikapi kejadian ini. Tidak banyak petunjuk yang ditinggalkan oleh pengejar Kevin lainnya, yang lebih berhati-hati dibandingkan Vivian dalam melarikan diri. Oleh karena itu, jika mereka ingin menangkap individu-individu ini, para raja spiritual ini harus melakukan pekerjaan investigasi yang jauh lebih teliti dan karenanya memakan waktu. Seiring berkembangnya keluarga Hayes dan Chambers, berjam-jam telah berlalu. Saat ini, matahari sudah terbit di cakrawala kota perairan. Minos menghabiskan malam yang menyenangkan bersama ketiga wanita itu dan tidur dengan nyenyak di rumah pemerintahan kota ini. Banyak hal yang terjadi malam itu ketika ia mendapatkan pengalaman unik tidur bersama ketiga wanita cantik itu, yang bergantian dipuaskan bersamaan dengannya. Dan pada saat ini, ketika sinar matahari pertama mulai menembus kamar Miria, Minos sudah bangun, dengan senyum subur di bibirnya. Dia merasakan sensasi yang memuaskan jauh di dalam dirinya ketika dia terbangun dan merasakan 3 keindahan yang menyelimuti dirinya. Sungguh cara yang bagus untuk memulai hari. Dia bergumam pelan, mengamati situasi dengan tenang. Saat ini, cuaca dingin di luar rumah pemerintah kota perairan. Namun, di dalam kamar Miria, Minos merasa cukup hangat. Ruangan itu seperti yang diharapkan. Berantakan. Pertama, ketiga wanita itu sudah membuat zona di ruangan ini, bahkan sebelum Stuart muda datang untuk berpartisipasi dalam permainan tersebut. Dengan itu, beberapa pakaian berserakan di lantai ruangan ini. Pada saat yang bersamaan,
mereka berempat tergeletak di ranjang besar itu. Berdampingan dengan gambaran yang kacau, aroma khas seks yang kaya masih meresap ke dalam ruangan ini, sampai-sampai jika seseorang masuk ke sana, mungkin orang itu akan menjadi sedikit lebih bersemangat dari yang seharusnya. Tapi tidak untuk gambaran dari keempat. Tidak, mereka berempat sedang berbaring dengan nyaman di tempat tidur itu sementara kain putih menutupi tubuh sempurna ketiga wanita ini, yang saat ini memenuhi ruangan di sekitar Minos. Viola berbaring miring ke kiri sementara dia menggunakan salah satu lengan Minos sebagai bantal. Di sisi lain, Mendi sedang berbaring dengan nyaman di atasnya, dengan payudaranya menempel sepenuhnya ke perutnya saat dia menyandarkan kepalanya di dadanya. Akhirnya, Mirya yang sudah dewasa menempati sisi kiri Minos, di mana dia juga menyandarkan kepalanya di lengan pemuda ini. Dan di tengah itu, Minos perlahan terbangun dari tidurnya, merasakan sensasi lembut menyelimuti dirinya. Meski di luar dingin, panas dari ketiga wanita ini menghangatkan tempat ini, meski mereka tidak khawatir menggunakan tenaga mereka untuk itu. Tapi sialnya, sungguh perasaan surgawi dihangatkan oleh kehangatan manusiawi dari tiga wanita cantik. Maka, Minos terbangun dengan senyuman di wajahnya saat akhirnya melihat wajah bulat Mendi. Gadis ini mengejutkannya tadi malam, mengingat keganasan tindakannya. Tapi meskipun dia masih perawan sebelumnya, sebenarnya, mengingat banyaknya pengalaman yang dia alami dengan wanita lain, itu tidak terlalu aneh. Mengetahui apa yang memuaskan Anda dan menggunakannya untuk keuntungan Anda tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk bertindak dalam seks. Dan soal itu, Mendi tahu betul cara melakukannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bersama seorang pria, semua pengalaman yang dia dapatkan membuat segalanya lebih mudah baginya, membantunya menemukan apa yang paling sesuai dengan seleranya. Bagaimanapun, ketiga wanita cantik itu tidak butuh waktu lama untuk bangun, dan tak lama kemudian mereka semua tersenyum di tempat itu. Pagi, mereka berkata satu sama lain sambil meregangkan tubuh atau meringkuk lebih dekat. Dan setelah beberapa menit dalam kedamaian pagi ini, saat mereka berempat masih saling memberikan apresiasi, Minos akhirnya mendorong Mendi ke samping dan bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Melihat hal tersebut, Mirya lah yang pertama menanyainya. Maukah kamu tinggal? Tidak, aku hanya lewat. Aku punya urusan di dekat sini, tapi aku sudah mengurus semuanya. Dia menjawab pada saat yang sama ketika dia pergi ke kamar mandi di kamar tidur itu untuk mandi sebentar. Ah, sayang sekali, kukira kita bisa bermalam bersama lagi, ucap Mendi dengan suara pelan saat suara pancuran sudah bergema di tempat itu. Mendengar hal itu, Mirya tersenyum padanya sambil menarik Mendi ke sisinya dan memeluk wanita muda tersebut. Kita bisa memperbaikinya nanti, ini tidak akan sama, tapi tidak akan buruk, wanita dewasa ini mengatakan ini dengan ekspresi mesum di wajah cantiknya, segera mencium Mendi muda setelah itu. Tidak ada banyak kemungkinan di dekatnya, bahkan lebih dari level Minos, tetapi bagi siapapun yang menginginkannya, akan selalu ada alternatif. Dan bahkan jika itu tidak cukup, ketiganya masih memiliki satu sama lain. Akhirnya, setelah beberapa menit berada di tempat itu, Minos selesai mandi dan segera berganti pakaian baru sebelum berangkat. Saat meninggalkan ruangan itu, ia masih bisa melihat sosok cantik ketiga wanita itu berciuman, sudah memulai babak baru. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk pergi. Ia justru hanya menertawakan ketiga orang tersebut sebelum akhirnya berpamitan kepada mereka dan meninggalkan mansion tempat tinggal Mirya dan Viola. Akhirnya, setelah beberapa lama berjalan melewati kota perairan, dia sampai di hotel tempat Abi dan Eda menginap. Hari masih pagi, namun sesampainya di tempat itu, prajurit yang menemani mereka ke sini sudah dalam posisi untuk berangkat, dengan kereta di depan tempat itu. Melihat hal tersebut, Minos segera naik ke lantai di mana kamar mereka berada untuk menunggu momen keberangkatan mereka dari tempat ini. Kedua wanita itu mungkin belum siap, karena hari baru tiba beberapa menit yang lalu. Sesampainya di kamarnya, hal pertama yang dilihat Minos adalah seorang wanita muda yang duduk di sofa kulit di sana sambil makan dengan tenang. Dia mengenakan gaun sutra putih, sangat kontras dengan rambut birunya yang indah. Dan melihat hal tersebut, Minos sedikit terkesan karena dia tidak menyangka akan menemukan wanita muda ini sedang makan di kamar yang dia sewa. Dia kemudian melihat ke jendela yang terbuka dan kemudian berpikir sendiri sambil berjalan. Dia masuk melalui jendela. Pagi, apakah kamu keluar semalaman? Abi bertanya ketika dia akhirnya melihat ke arah asal Minos,
tidak mengubah ekspresi sama sekali. Dia tidak terlihat marah, tapi itu adalah ekspresi paling berbahaya yang datang dari seorang wanita. Lagi pula, kemunculan tidak masalah, memang menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Selamat pagi juga untukmu. Ada yang salah, Abi. Dia bertanya dengan tenang, mendekatinya perlahan. Apakah aku melebih-lebihkan tadi malam? Dia bertanya pada dirinya sendiri, sedikit khawatir. Tidak, kenapa harus ada? Kamu menggodaku, tapi kemudian kamu akan menghabiskan malam bersama orang lain. Dia terdiam sejenak saat merasakan aroma di tubuh Stuart muda itu. Dia kemudian berkata dengan heran, "Lebih dari satu, kamu pasti bangga ya?" Dia kemudian bangkit dari kursinya dan menamparkan wajahnya sambil menunjukkan ekspresi marah di wajah cantiknya. Abi merasa sangat bingung dengan tindakan yang dilakukan Minos malam sebelumnya, sehingga dia bangun pagi dan menyerbu kamar pemuda ini. Dia ingin mengawasinya saat dia bertanya-tanya apakah dia bisa melangkah maju dalam hubungan ini. Namun yang mengejutkannya, Minos masih belum kembali dari petualangan malamnya. Dan Abi tidak marah karena dia tidur dengan wanita lain, tapi kenyataan bahwa ketika dia ingin bertemu dengannya, dia pergi dengan wanita lain. Lebih dari satu memperburuk keadaan. Lagi pula, Abi adalah gadis yang egois. Dan merasakan tamparan Abi, Minos tidak berusaha mengelak atau melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia sepenuhnya menerima pukulan wanita muda ini sementara dia tersenyum kecil di sudut bibirnya. Tapi dia dengan cepat mengatur ulang penampilannya dan memandangnya sambil berpikir. Minos tidak bisa dianggap sebagai seorang penggoda wanita karena dia tidak berusaha untuk bersama setiap wanita cantik yang dia temui, tapi dia juga bukan orang suci. Jika masih ada ruang untuk hubungan yang lebih intim, jika ada ketertarikan dan keinginan dari kedua belah pihak, tidak ada alasan untuk tidak mencobanya. Dia tidak tahu apakah itu sifatnya atau pengaruh luar, seperti fakta bahwa dia pernah bertemu seseorang seperti Elena di pengalaman pertamanya atau sesuatu yang lain, tapi itu tidak masalah. Intinya adalah, dia tidak akan menyerah pada malam seperti yang dia alami bersama trio sebelumnya hanya karena dia menggoda Abi tadi malam. Tapi dia sepenuhnya memahami sisi Abi. Bagaimanapun, dia masih bisa dianggap sebagai orang yang berempati. Akhirnya, Minos mendekati wanita muda itu kepadanya, memeluknya erat-erat sambil berbicara di telinganya. "Sepertinya aku membuatmu sedikit bingung Abi, maafkan aku. Tapi ketahuilah aku lebih memilih untuk bermalam bersamamu, tapi kamu menolakku." Dia kemudian menatap matanya dan melanjutkan, "Kamu berhak menolakku, tapi aku tidak bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan berkencan dengan orang lain hanya karena aku menginginkanmu. Kamu pernah melihatku melakukan hal serupa sebelumnya, dan itu tidak akan berubah dalam jangka pendek. Aku tidak terburu-buru, aku bisa memberimu sedikit ruang lagi. Mungkin aku bereaksi berlebihan tadi malam, tapi ketahuilah bahwa aku masih menginginkanmu." Dia mengatakan ini dengan tenang, menatap jauh ke dalam mata wanita muda cantik berambut biru ini, yang saat ini terlihat sedang marah. Wajah Abi benar-benar merah. Tinjunya mengepal erat saat dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Nafasnya semakin meningkat, dan pupil matanya mengejar Minos, dengan hanya suara nafasnya yang bergema di tempat itu. Dan pada saat itu, dia menciumnya. Abi telah meninju dada Minos, melambat sedikit demi sedikit, hingga akhirnya dia mendekati wajahnya dan menciumnya. Dia bingung dan merasa sedikit kesal padanya saat ini, tapi dia juga tertarik. Abi tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kali ini dia menciumnya, mencari jawaban. Merasakan hal ini, Minos merasa sedikit terkejut, namun tak lama kemudian dia memeluknya dengan hangat, melingkarkan lengannya yang kuat di pinggang wanita muda ini dan menekannya. Lalu, akhirnya, mulut mereka mulai bergerak saat Stuart muda memasukkan lidahnya ke dalam mulut Abi. Abi tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena ini adalah ciuman pertamanya, tapi dia membiarkan dirinya terbawa oleh Stuart muda. Dia mengikuti arahannya saat lidah mereka berpelukan, menari dengan ritme yang menyenangkan. Gelombang. Dan tak lama kemudian, ciuman itu menjadi semakin menyenangkan, dan meskipun ini adalah pertama kalinya wanita muda ini mengalami pengalaman seperti itu, dia telah menemukan jalannya dengan cepat, membuatnya merasa berada di awan 9. Dia merasa nyaman, hangat dan bahkan ada perasaan aneh yang muncul jauh di dalam dirinya. "Minos Stuart, apa yang harus kulakukan denganmu?" Dia bertanya-tanya dalam hati, sudah merasakan kegembiraan pemuda ini.
Sedangkan untuk Minos, dia merasa cukup baik saat ini. Padahal, dia menyukai kepribadian Abi. Dia tertarik pada kenyataan bahwa dia pernah berperilaku seperti itu sebelumnya. Itu membuatnya merasa lebih baik dengan ciuman ini. Dan saat dia menciumnya, Minos tidak bertindak jauh dengan gerakannya. Dia merasakan ukuran wanita muda ini tanpa terlalu mengganggu atau tidak nyaman baginya. Dia tahu wanita muda ini tidak seperti wanita lain yang pernah dia tiduri, jadi dia harus mengambil pendekatan berbeda terhadapnya. Akhirnya setelah hampir 2 menit penuh berciuman, saling merasakan panas dan reaksi tubuh, Abi melepaskan ciumannya. Dia masih memiliki ekspresi marah di mata birunya yang indah, tapi sepertinya badai sudah mereda. Wajah cantiknya kali ini memerah, warna merah jambu yang berbeda dari warna merah sebelumnya. Dan itu membuatnya semakin menarik bagi predator, seperti Minos. Dan saat mereka berdua masih berpelukan, dia menatap matanya dan bertanya, "Kamu merasa lebih baik sekarang?" Namun, dia tidak menjawabnya, hanya mengeluarkan suara, "Huff" padanya pada saat yang sama, dia menempelkan wajahnya ke dadanya. "Apakah menurutmu karena aku menciummu, semua masalah hilang? Kamu adalah pemain yang bahkan tidak bisa menghargai temanmu sendiri." Oh, kenapa aku ikut terlibat dalam hal ini? Meskipun Abi memiliki pemikiran yang berbeda, terkadang berlawanan, terkadang mendukung Stuart muda, Minos dapat merasakan detak jantungnya. "Tubuhmu jauh lebih jujur daripada kamu, Abi." Waktu berlalu dengan cepat, dan rombongan yang tidur di kota perairan akhirnya meninggalkan hotel itu. Saat ini, Abi sedang duduk berdampingan dengan Minos di dalam gerbong, berusaha menghindari memandangnya sebisa mungkin. Di sisi lain, Eda yang berada di hadapan kedua pemuda itu tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi di antara mereka. Dia bisa merasakan aura aneh keluar dari tubuh Minos, tapi itu bukan urusannya. Pemuda ini sudah beranjak dewasa dan tentunya memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Selama dia tidak merasakan gejolak spesifik yang datang dari pemuda ini, dia tidak akan keberatan. Namun Minos dan Abi baru saja berciuman, sehingga tidak ada bekas berarti yang tertinggal di tubuh mereka. Akibatnya, wanita ini tidak dapat mengetahui apapun tanpa terlebih dahulu berbicara dengan nona mudanya. Tentu saja, dia memperhatikan suasana yang berbeda di antara keduanya, tapi, mereka masih muda, dan hal ini terjadi. Oleh karena itu, cepat atau lambat, Abi akan membicarakan hal itu dengannya. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit, mereka bertiga, ditambah prajurit yang memimpin kereta, tiba di sisi kamp sementara yang telah didirikan oleh tentara Minos di tempat itu sebelumnya. Saat ini, semua orang sudah bangun, dibagi menjadi beberapa kelompok. Kebanyakan orang di sana tidak mengenal satu sama lain, dan tidak semua orang merasa mudah untuk memulai persahabatan hanya dalam satu malam. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini selalu dibentuk kelompok-kelompok, di mana orang-orang terdekat berkumpul untuk makan dan berbincang. Namun tidak hanya itu, banyak dari orang-orang ini yang hidup dalam realitas perbudakan, sehingga mereka lebih skeptis dalam berinteraksi dengan orang baru. Bagaimanapun, ada 4 kelompok yang duduk di titik berbeda di kamp sementara itu. Yang satu memiliki tawanan yang bertugas di pangkalan itu, yang lain adalah tentara Minos, dan yang terakhir, 2 yang terakhir, yang membebaskan para budak, dibagi antara mereka yang bertalenta biru dan hitam. Sebagian besar dari orang-orang ini memegang semangkuk sup di tangan mereka saat mereka berbicara dengan suara pelan tanpa menarik banyak perhatian. Peter berada di samping ketiga orang yang bepergian bersamanya, Barbara, Joey, dan Robin, saat mereka berbicara dengan damai. "Bos akhirnya tiba," sersan muda itu menambahkan begitu melihat sosok Minos turun dari gerbong itu. Batuk, cepat sekali. Kupikir akan memakan waktu lebih lama. Belum genap 1 jam berlalu sejak subuh, komentar Joey sambil terbatuk-batuk mengingat kondisi fisiknya yang belum pulih sepenuhnya. "Mereka pasti bangun pagi-pagi." Barbara baru saja berbicara ketika dia melihat ekspresi Abi dan menyadari sesuatu. Saat ini, rombongan Minos dan Abi tidak lagi menyembunyikan penampilan mereka, karena akan aneh dan mencurigakan jika ada yang melihat mereka bepergian dalam bentuk itu. Dia kemudian bertanya, "Peter, apa hubungan wanita itu dengan atasanmu? Dia tidak terlihat seperti bawahannya." Dan tidaklah demikian, setidaknya sejauh yang saya tahu, mereka berteman. Jawabnya tulus, "Teman," dan teman-teman keluar untuk membantu pertarungan seperti yang dia alami.
Bukankah itu terlalu berisiko? Robin bertanya dengan ragu, mencoba memahami situasi ini. Bagi wanita muda ini, apa yang dilakukan Minos di markas itu adalah sesuatu yang berbahaya. Tapi Abi, yang hanya teman pemimpin itu, ikut serta dalam penyerangan itu. Apakah dia tidak merasakan bahaya? Atau dia terlalu percaya diri? Robin memikirkannya, dan mendengar pertanyaan itu, Peter tidak berkata apa-apa. Hal itu memang di luar akal sehat, setidaknya bagi orang-orang yang tidak memiliki banyak dukungan atau kepercayaan diri. Yah, tapi bagi mereka yang pernah melihat Minos bertarung, tidak sulit untuk mulai percaya pada keajaiban. Akhirnya, Minos sampai di tengah perkemahan sementara itu dan kemudian berbicara dengan keras. Bersiaplah cepat, kita akan keluar dalam 15 menit. Dia melihat ke arah para prajurit dan melanjutkan. Kumpulkan semua bukti dari kam ini, tutupi jejak yang ditinggalkan oleh api. Dia memberikan beberapa perintah secara berurutan, yang, pada saat yang sama, beberapa tentara yang berbeda mulai melaksanakannya. Jarak mereka sudah sangat dekat dengan rumah, dan dalam waktu maksimal 3 hari, mereka bisa mencapai kota kering. Oleh karena itu, tidak ada waktu untuk kegagalan di lokasi ini. Meskipun mereka telah berhati-hati selama ini masih merupakan tugas penting. Dan akhirnya, para prajurit mengumpulkan semua sampah dan menjaga semua tenda, sementara beberapa dari mereka membalik tanah, menutupinya dengan dedaunan dari area tersebut. Para mantan tawanan kemudian menaiki lebih dari 20 gerbong tersebut agar rombongan dapat melanjutkan perjalanan menuju wilayah Minos. Dari tempat mereka berada, mereka akan menghindari wilayah kota perairan agar tidak melintasi perbatasan kendali tempat ini. Lagi pula, akan aneh jika kelompok sebesar itu bepergian bersama melalui bagian benua tengah ini. Dan ini terjadi tepat setelah markas keluarga Chambers diserang. Yah, lebih baik tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Waktunya pulang, sekarang, pemilihan prajurit baru seharusnya sudah dimulai, Minos berpikir dalam hati sambil melihat ke cakrawala yang luas, di mana dia bisa melihat pegunungan, dataran luas, dan salah satu sungai, yang melewati wilayah ini. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat kelompok Minos mendekati kota kering semakin dekat, sudah berada di wilayah dataran hitam, di bagian lain wilayah ini, di kerajaan Cromwell, keadaan menjadi sangat sibuk. Sepeninggal Samuel, Roy sempat melarikan diri hingga akhirnya berhasil mengecoh raja spiritual keluarga Hayes yang mengejarnya. Dengan begitu, tak lama kemudian kedua keluarga mengetahui hal tersebut. Di pihak Chambers, mereka menerima pesan bahwa salah satu bawahan mereka telah dikejar sejauh ribuan mil oleh anggota keluarga Hayes. Tidak ada seorang pun yang puas dengan hal seperti itu, apalagi mereka tahu apa yang coba dilakukan Roy. Dia dikirim untuk membantu Kevin, dan kemudian dia memulai penyelidikan atas apa yang terjadi. Dalam hal ini, penganiayaan seperti itu berarti dia telah gagal total dalam misinya dan bahkan tertangkap basah sedang melakukan tindakan tersebut. Tapi bukan itu saja, berita lain yang membuat keluarga Chambers gemetar karena marah telah menyebar ke seluruh kota yang dikuasai Hayes, dan akhirnya sampai ke telinga keluarga mendiang Kevin. Grace Keller telah pulih sepenuhnya dari kondisi mematikan, tiba-tiba seolah keajaiban telah terjadi. Dan, mengingat kehadiran Vivian di markas Chambers yang baru-baru ini diserang, tempat mata air kehidupan berada, para pemimpin keluarga yakin bahwa benda ini telah digunakan pada Grace. Karena semua itu, para pemimpin negara itu menjadi marah. Bukan hanya salah satu talenta terbaik dalam 300 tahun terakhir keluarga ini yang meninggal, namun mereka juga melewatkan musim semi kehidupan dan semakin meningkatkan dendam mereka terhadap keluarga Hayes. Di kota Persepone, tempat markas besar keluarga Chambers berada, beberapa orang sedang berbicara, saat ini, di gedung utama tempat itu. Tempat itu terlihat seperti sebuah pertemuan di mana kekuatan utama keluarga tersebut, yang saat ini berada di Persepone, datang untuk bertemu dan mendiskusikan hal-hal yang sangat penting. Tempat itu terlihat cukup tua, memberikan kesan kuno yang sama dengan kuil dan peninggalan bersejarah. Namun, di tengah lingkungan ini, beberapa raja spiritual dan jenderal spiritual di puncak, terkadang melontarkan seruan keluhan sambil menunjukkan ketidakpuasan masing-masing. Memalukan. Dalam lebih dari 5.000 tahun sejarah, kami, Chambers, belum pernah dipermalukan sebelumnya. Itu benar, Penatua Archer benar, Patriark. Kita tidak bisa lagi menerima ini. Para bajingan dari Hayes itu harus membayar atas apa yang terjadi. Saya setuju, itu benar.
Ayo hancurkan dan perbudak para bajingan itu. Aku selalu membenci orang-orang yang sombong dan merasa benar sendiri itu. Itu dia, kepala keluarga Din, gadis Hayes itu mungkin bertanggung jawab atas kematian Tuan Muda. Bagaimana dia bisa tetap bertahan dengan mata air kehidupan? Dan bahkan jika dia bukan pembunuhnya, dia tahu siapa pelakunya. Ya, dan setelah beberapa saat, ketika beberapa orang mengutarakan ketidakpuasan dan pendapat mereka tentang apa yang harus dilakukan, kepala keluarga itu akhirnya mengutarakan pemikirannya. Mulai sekarang, keluarga Chambers kita akan berperang dengan keluarga Hayes. Setiap anggota yang bertemu dengan salah satu dari mereka, bunuh dulu. Lalu, jika kamu tidak bisa membunuh mereka, cobalah untuk melukai mereka. Aku juga akan meminta bantuan para pencambuk iblis, untuk saat pertemuan besar sedang berlangsung di markas besar keluarga Chambers, di bagian lain kerajaan, hal serupa terjadi di kota Primrose. Di tempat ini, di aula besar dengan beberapa kursi berlengan di samping dan panggung tengah, beberapa raja spiritual sedang duduk-duduk, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Kebanyakan dari mereka tampak seperti lelaki tua, dengan rambut dan janggut putih, sementara hanya sedikit yang tampak lebih muda. Mereka mengenakan jenis pakaian yang sama, bermotif kekeluargaan, dan diberi nama pengadilan. Dan pada satu titik di tengah panggung, seorang pria sedang berdiri. Dia bahkan belum terlihat berusia 40 tahun, dengan rambut coklat dan perawakan berotot. Pria ini adalah kepala keluarga Hayes saat ini, ayah dari Davy dan Vivian, Hadwin Hayes, level 57. Adapun mengapa dia berada di tempat ini, itu karena jenis pemerintahan yang dianut oleh keluarga Hayes. Di rumah ini, seorang patriark tidak memiliki kekuasaan absolut, di mana satu individu dapat memusatkan seluruh wewenang. Faktanya, dalam keluarga muda Vivian, tindakan apapun yang dapat membahayakan seluruh rumah harus disetujui oleh pengadilan. Tidak seperti kekuatan lain di mana hanya satu atau dua orang yang berhasil mencapai puncak, di antara para Hayes, beberapa tetua mereka berada di atas level 55. Dan karena itu, seorang patriark tidak dapat memusatkan kekuasaan di tangannya sebanyak yang dimiliki orang-orang yang setingkat dengannya di istana ini. Akibatnya, karena perkembangan yang sangat baik dan kualitas teknik budidaya mereka, keluarga Hayes selalu memiliki beberapa anggota asli yang kuat di atas level 55. Dan hal seperti itu telah mengarahkan pengembangan rumah ini ke arah sistem saat ini, di mana dewan memiliki kekuasaan lebih besar daripada dewan kepala keluarga. Tentu saja, dalam situasi tertentu, sang patriarklah yang memutuskan hampir segalanya. Hanya dalam kasus-kasus luar biasa pengadilan akan melakukan intervensi. Bagaimanapun, pria ini sedang menyampaikan usulnya kepada para tetua, meminta izin untuk melaksanakan rencananya. Tetua, keluarga Chambers telah melewati semua batasan yang dapat diterima. Kita tidak bisa menerima ini lagi dengan berdiam diri, tidak melakukan apapun. Kami telah mengabaikan fakta bahwa mereka menggunakan teknik jahat penanaman ganda bersamaan dengan perbudakan dan penyiksaan ribuan orang selama berabad-abad. Tetapi sekarang, mereka tidak hanya menentang cara hidup kita, tetapi mereka juga menyerang kita. Salah satu raja spiritual kita di masa depan, mendiang pengawal Samuel, seseorang yang hanya selangkah lagi dari level 50, terbunuh di dalam tubuh kita, wilayah. Dia menyesali, mereka mencoba menculik putri saya, mengambil kebebasan dari nona muda di keluarga kami. Sebelumnya, salah satu dari mereka mencoba menggunakan nyawa putra saya sebagai trampolin, dan sekarang mereka berani bertindak di wilayah kami. Sesepuh, saya meminta agar pengadilan ini tidak membiarkan kejahatan ini dibiarkan begitu saja. Keluarga Chambers harus dilenyapkan, demi semua orang, serta sopan santun kita. Setelah mendengarkan seluruh pidato pria ini, para tetua akhirnya saling memandang sejenak, sampai pada kesimpulan dengan suara bulat, ketika yang tertua di antara mereka akhirnya berbicara. Patriark Hadwin, dewan ini menyetujui mosi Anda. Oleh karena itu, mulai sekarang, keluarga Hayes secara resmi berperang dengan keluarga Chambers. Anda berwenang menggunakan seluruh kekuatan keluarga untuk melenyapkan musuh-musuh ini mulai sekarang. Setelah itu, sekelompok pria itu secara bersamaan bangkit dari kursi berlengan mereka sambil menyeret jubah mereka ke lantai tempat itu. Mereka berbaris di belakang lelaki tua yang tadi berbicara, meninggalkan ruangan dengan tenang seolah tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Dan yang jelas, dengan kekuatan mereka masing-masing, mereka bisa bertindak sedemikian rupa, bahkan jika mereka menyetujui perang.
Di antara mereka, yang terlemah berada di level 55, sedangkan yang terkuat sudah berada di puncak level 57, sekuat sang patriark sendiri. Bagaimanapun, Hadwin juga meninggalkan tempat itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia kemudian berhenti di samping seorang pria yang tampak seperti kepala pelayan dan kemudian berkata, "Kirim burung gagak ke semua bawahan kami. Kami sedang mempersiapkan perang melawan Chambers." "Baiklah, Patriark, tapi haruskah saya memberitahu mereka berapa banyak waktu yang mereka punya?" Kepala pelayan bertanya, "Tidak, ini tidak akan dimulai dalam semalam, juga tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Katakan saja pada mereka untuk bersiap-siap sesegera mungkin. Tidak akan ada lagi ruang untuk percakapan antara keluarga kita dan para Chambers." "Saya mengerti." Setelah itu, kepala pelayan meninggalkan tempat itu, hendak mengurus masalah mendesak ini. Pada saat yang sama, Patriark Hadwin berdiri di sana, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Perang ini mungkin berlangsung selama beberapa tahun. Jadi, kita harus menghubungi sekutu kita juga, dan juga mencoba cara lain. Dan dengan cepat, beberapa jam berlalu ketika rombongan lebih dari 20 gerbong dari kelompok Minos sudah terlihat di Cakrawala Kota Kering. Sejak saat itu, setiap orang yang berada di dalam gerbong tersebut dapat melihat tembok besar yang membentang di area yang luas, mengelilingi wilayah yang tidak diketahui oleh sebagian besar dari mereka. Saat Minos masih tiba di wilayahnya, seleksi baru tentara dataran hitam telah dimulai di Kota Kering. Saat ini, lebih dari separuh seleksi hari pertama telah berlalu, namun kontak kandidat pertama masih berlangsung. Pada tahap seleksi ini, hanya dilakukan registrasi sederhana, di mana identitas peserta akan diperiksa. Pada bagian pertama ini, ribuan prajurit pasukan Minos akan memeriksa informasi masing-masing pesaing, mengingat orang-orang tersebut tinggal di Kota Kering. Memang tidak mudah mencari informasi tentang masa lalu ribuan orang, namun akan lebih mudah jika dilakukan hanya di dalam kota ini sendiri. Dan justru karena itu, aturan 6 bulan pun sudah berlaku. Sebelumnya, Minos tidak dapat menuntut pembatasan seperti ini, karena tidak ada kompetisi lokal yang sesuai. Masalah lainnya adalah meskipun dia memiliki puluhan ribu tentara, dia tetap tidak memilikinya, tidak akan mudah untuk meneliti masa lalu orang-orang di luar dataran hitam. Banyak warga di Kota Kering saat ini yang datang dari luar, seperti tempat-tempat seperti Pulau Batu, Kota Kuning, Kota Perairan, Kota Maritim, dan beberapa lokasi di dataran hitam. Dan mengingat banyaknya pesaing, mungkin perlu waktu bertahun-tahun untuk menganalisis latar belakang setiap orang. Meski begitu, hanya waktu orang-orang ini di Kota Kering yang bisa dihitung mulai sekarang. Tapi, tentu saja, Minos tidak akan mengabaikan masa lalu orang-orang yang datang dari luar wilayahnya. Namun, sudah ada pemeriksaan sederhana di perbatasan kota, di mana tentara dari 4 pos masuk dan keluar melakukan penggeledahan sederhana tersebut. Namun sebagian besar orang hanyalah warga negara biasa dari tempat asal mereka. Tidak banyak bawahan dari keluarga besar yang mau bermigrasi, atau malah mungkin keluarganya malah tidak mengizinkan mereka melakukan itu. Oleh karena itu, akan sulit bagi seseorang dengan masa lalu yang rumit untuk muncul di kota Minos. Kontak awal ini, pada dasarnya, tidak dimaksudkan untuk mengetahui apakah seseorang berasal dari kekuatan tertentu. Tentu saja, itu penting, tapi akan sulit bagi orang seperti itu untuk muncul pada saat ini. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah untuk menentukan tipe orang dari masing-masing pesaing tersebut. Minos tidak ingin mempekerjakan seorang psikopat, orang bermasalah yang mungkin memiliki masa lalu yang penuh kekerasan. Masyarakat manapun membutuhkan ketertiban dan hukum yang harus dipatuhi, dan ia membutuhkan individu yang dapat melakukan hal tersebut tanpa mengorbankan orang yang tidak bersalah. Meskipun Kota Kering belum memiliki undang-undang tertulis, karena organisasi kota masih menyusunnya, masih ada beberapa undang-undang lisan dan masuk akal. Dan para prajurit dari pasukan lokal sedang mencari hal itu. Jika seseorang pernah terlibat perkelahian, pencurian, perusakan properti, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak perbuatan tercela lainnya, hal itu akan segera dilaporkan. Setelah itu, orang tersebut akan keluar dari seleksi. Kekuasaan otoritas dapat menyuburkan iblis dalam diri sebagian orang, membuat mereka bertindak seperti orang yang tak terkalahkan, melepaskan hambatan-hambatan mereka dan menunjukkan wajah terburuk mereka. Oleh karena itu, Minos tidak akan menyerahkan kekuasaan ini kepada orang-orang yang tidak siap,
individu yang tidak dapat menjalankan otoritas tanpa kehilangan integritasnya. Dia masih belum memiliki seleksi yang cukup ketat untuk mencegah siapapun yang memiliki cacat ini diperiksa, mengingat kekuatan tentara yang kecil, tetapi dia masih ingin melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Masih ada ruang untuk perbaikan, dan Minos pasti akan melakukan hal itu di masa depan untuk seleksi rekrutmen, tetapi segala sesuatunya harus berjalan seperti itu untuk saat ini. Bagaimanapun, saat ini, ribuan orang telah melewati markas besar tentara Dataran Hitam. Namun tempat dilakukannya identifikasi peserta masih dipenuhi orang. Banyak yang datang belum mendapatkan informasi mengenai perubahan aturan tersebut dan baru mengetahuinya saat hadir. Namun tidak ada masalah besar yang terjadi. Orang-orang ini baru saja tiba di kota kering dari kerajaan Cromwell, jadi kebanyakan dari mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa langsung bergabung dengan tentara. Selain itu, segalanya berjalan lancar, dengan para pesaing membuat entry mereka menggunakan ide mereka. Ada area terbuka di belakang markas di mana beberapa bangku mengelilingi panggung pertarungan. Tempat itu tidak besar, tapi masih bisa menampung lebih dari 1.000 orang sekaligus. Dan saat ini, semua kursi di bangku penonton tersebut sudah terisi. Bahkan sempat terjadi antrian hingga keluar gerbang keluar tempat itu. Terakhir, di tengah panggung itu, beberapa stand berjejer rapi dan diberi nomor 1 sampai 50. Mereka diatur dalam sistem 5 baris. Masing-masing dari mereka memiliki 10 kios, dengan beberapa tentara yang hadir. Dan dari 5 baris ini, orang-orang yang menunggu di tribun secara bertahap mulai hadir. Akhirnya, salah satu dari beberapa tentara yang menjaga tempat itu memanggil barisan berikutnya. Nomor 3201, pergi ke warung nomor 29. Nomor 3202, pergi ke warung nomor 34. Dan ketika mendengar ini, 2 orang dengan cepat bergerak sambil tersenyum. Hehe, akhirnya, aku sudah di sini lebih dari 2 jam. Jangan beritahu aku tentang hal itu, sobat. Aku tidak datang lebih awal karena mengira akan ada lebih banyak orang di sekitar sini. Tapi, sayangnya, aku akhirnya mengalami nasib buruk. Jawab yang lain, itu terjadi. Semoga beruntung untukmu, untuk kamu juga. Dan tak lama setelah itu, salah satu dari mereka sampai di warung nomor 29. Ada 2 prajurit berpangkat kopral di tempat itu, seorang pria dan seorang wanita yang terlihat sudah setengah baya. Selain 2 orang yang duduk di kursi di tempat itu, terdapat sebuah meja besar, di mana ditopang susunan yang terlihat seperti kotak besar, menampilkan layar biru. Anak muda, tolong nama dan identitasnya. Salah satu dari mereka berkata secara bersamaan sementara yang lainnya tampak sedang membuat beberapa catatan di clipboard yang terdapat beberapa lembar kertas. Mendengar hal tersebut, pria yang tadi diutus ke tenda ini akhirnya mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti piringan transparan seolah-olah itu adalah pecahan kaca tipis. Nama saya Israel, ini identitas saya, dan tepat setelah itu, pria di belakang meja itu mengambil kartu identitas Israel dan menaruhnya di salah satu pintu masuk barisan itu. Saat dia melakukannya, susunannya bersinar sesaat ketika akhirnya beberapa garis mulai muncul di layar untuk item itu. Nama, Israel, jenis kelamin, pria, status, lajang, aktivitas, diburu petani. Tempat tinggal, Blok Selatan, Jalan 24, nomor 33, apartemen 401. Usia, 28 tahun. Warga negara selama, 7 bulan, 21 hari, 19 jam, dan 44 menit. Pelanggaran, tidak ada. Setelah memeriksa informasi ini dan melihat bahwa tidak ada masalah yang terlihat, wanita yang masih duduk di sana berkata, "Tidak apa-apa, Israel. Dalam seminggu, kami akan merilis daftar mereka yang dapat melanjutkan seleksi ini. Kemudian, jika tidak ada masalah, nama Anda akan tercantum dalam daftar yang ditempel di dinding lingkungan Anda. Semoga beruntung. Terima kasih." Setelah itu, pemuda ini segera keluar dari kantor pusat, menjalankan urusan sehari-harinya. Segera setelah itu, orang lain tiba di kios itu, melalui prosedur yang sama seperti Israel. "Namaku Alina." Seorang wanita muda menjawab pertanyaan dari salah satu dari 2 kopral itu, sambil menyerahkan susunan identitasnya kepada salah satu dari mereka. Nama, Alina. Jenis kelamin, perempuan. Status, lajang. Aktivitas, petani. Tempat tinggal, Blok Utara, Jalan 99, nomor 501,
apartemen 211. Usia, 27 tahun. Warga negara selama, 27 tahun, penduduk asli kota ini. Pelanggaran, tidak ada. Baiklah Alina muda, tunggu hasilnya seminggu. Lalu carilah namamu di tembok lingkunganmu. Pria itu mengatakannya tanpa banyak penundaan, mengembalikan ide itu padanya. Dan mendengar itu, Alina tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua ketika akhirnya dia meninggalkan tempat itu dengan tenang. Saya akhirnya bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di tentara. Hari-hari berlalu begitu lambat. Kukira hari pertama seleksi ini tidak akan pernah tiba. Remaja putri ini telah mempersiapkan hal ini selama berbulan-bulan, dan setelah begitu banyak upaya, dia merasa cemas untuk acara ini. Akhirnya cobaan yang diinginkannya pun akhirnya tiba, dan dalam waktu singkat, hidupnya bisa membaik, hanya bergantung pada usahanya sendiri. Karena itu, Alina merasa senang saat ini, meski dia belum tahu apakah dia akan lulus atau tidak. Bagi orang rendah hati seperti dia, masalah terbesarnya bukanlah kegagalan, tapi bahkan tidak mempunyai kesempatan seperti itu.